Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali kita. Semoga sehat-sehat. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya menyapa kepada ketiga pribadi yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita, yaitu Bapak Yahweh yang berdiam di tubuh Pak Iman Lahayu, salam meluhim, salam hormat, salam kasih. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tubuh Pak Andi Tiani Berharto, Roh Alfa dan Omega, salam meluhim, salam hormat, salam kasih. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran yang berdiam di tubuh mempelai Bapak Yahweh yang terpilih, terelok, Bunda Pei Hamdani, salam meluhim, salam hormat, salam kasih. Semuanya para saksi-saksi Bapak Yahweh, para nabi-nabi Bapak Yahweh, para bintang-bintang Bapak Yahweh, para malaikat-malaikat, semuanya salam meluhim, salam hormat. Dan semua anak-anak Tuhan, salam meluhim, salam hormat, salam kasih. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur pada hari ini karena kita masih bisa bernapas, bisa makan, minum, bisa mengerjakan pekerjaan kita. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Dan kita sekarang belajar tentang yaitu firman Tuhan yang ada tertulis di Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Apa katanya ini berjaga-jaga sangat luas ya Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kasihi Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jaga tentang berpesta-pesta. Boleh kita berpesta, tapi jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Berkumpul-kumpul, berjudi, minum-minum, mabuk-mabukan. Bersukacita mereka, tapi sudah salah di hadapan Tuhan. Bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kita harus berjaga-jaga kekudusan kita. Jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Ada orang berkumpul-kumpul berjudi-judi, tapi minum-minum, jangan seperti itu. Yang sudah melakukan seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bertobat, tinggalkan. Satu, waktu pesta-pesta, pernikahan, ulang tahun, selalu ada itu. Karena Bapak Ibu ada musiknya. Saking enaknya menari-nari sambil minum. Ada lagi di pesta pernikahan itu, diambil kayu, bambu yang bercabang-cabang, dimasukkanlah ke cabangnya itu uang, sambil menari-nari. Itu saking sukacitanya. Tapi Bapak Ibu, melampaui firman Tuhan, menyakiti hati Tuhan, jangan kita buat di situ seperti itu. Kita harus menjaga kekudusan kita, jangan sampai melampaui batas sehingga menyakiti Tuhan. Yang sudah melakukan seperti itu, yang menyakiti hati Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kebiasaan dilakukannya seperti dikatakan di sini, dunia-duniawi itu banyak itu. Berjaga-jaga kita tentang tubuh kita, menjaga kekudusan. Jangan terjerat kepada dunia-dunia ini. Mulut kita ini kita harus berjaga-jaga. Karena mulut kita ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Begitu. Bukan menyakiti Tuhan ya. Jangan mengutuki sesama.
Karena ada ayat yang mengatakan, dengan ucapanmu kau dibenarkan, dengan ucapanmu kau dihukum. Ada itu ayat. Itu mulut. Mata kita ini jangan selalu menonton porno-porno. Kita menjaga kekudusan. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan menonton video-video porno-porno. Kita tahu sekarang di HP ya, luar biasa. Sampai kalau Bapak Ibu melihatnya semua sudah menyakiti Tuhan. Itu makanya murka Tuhan turun ke bumi ini. Sudah sangat murka Tuhan. Makanya terjadi banjir, gempa bumi, puting beliung. Oleh sebab itu bertobat sungguh-sungguh, kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Isa Al-Masih, Isa Anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, itulah sumber segala-galanya. Jangan mengeraskan hati kita. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya kita diselamatkan. Tuhan juga sangat mengasihi kita. Itu makanya dibikin seperti itu, supaya kita bertobat sungguh-sungguh datang kepada Dia, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menonton porno-porno. Mata kita ini kita jaga. Tangan juga kita harus berjaga-jaga. Terlebih-lebih kepada pasangan kita ya. Salah sikit istri pak, salah sikit tampar. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Yang sudah melakukan seperti itu, bertobat, tinggalkan. Karena istri itu adalah sebagai penolong. Ya, jadi imam yang kudus jadinya. Kita harus menasehati. Jangan kita main tampar. Tangan kita ini memuji menyembah Tuhan. Kita mengerjakan yang baik di hadapan Tuhan. Kuping kita juga harus berjaga-jaga. Sudah kita tahu dia mengomong yang salah di sana. Saya selalu seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya pikir gede, kadang saudaraku ada yang mengatakan tidak baik. Saya pura-pura tidak tahu itu. Suka dia di situ. Kita tetap lewat seperti biasa. Menjaga kekudusan itu namanya. Itu makanya ada firman Tuhan itu. Penguasaan diri, kesabaran. Harus ada penguasaan diri bagi kita ya. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudariku, kekasihku. Aku sangat mengasihi kalian semua. Sama kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kaki kita ini jangan selalu menendang-nendang. Kalau sudah salah sedikit main kaki, main tampar. Jangan Bapak Ibu. Yang sudah melakukan itu kita seperti ini, bertobat. Jangan kita ulangi lagi. Kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita sangat berharga di sisi mata. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Selalu Dia dulu memberikan pengarahan, peringatan melalui nabi-nabi, para bintang-bintangnya, para malaikat-malaikat, semuanya, supaya kita bertobat. Bukan kita langsung dihajar. Diberikan dulu kita pengarahan, supaya kita bertobat, meninggalkan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itu saudaraku, hati kita juga kita jaga. Baik malam, baik siang. Kalau sudah malam, jangan kita seperti firman Tuhan juga mengatakan, merancangkan yang jahat, merancangkan yang menyakiti Tuhan. Jangan seperti itu. Yang sudah kita lakukan selama ini seperti itu, bertobat kita kembali kepada Tuhan Yesus. Minta hikmat, minta pengertian, pengetahuan. Sama kita Bapak Ibu. Saya pun kalau tidak mengerti, ajari aku Tuhan. Anakmu ini bodoh-bodoh, buta tuli. Selalu saya katakan seperti itu. Jadi dia katakan di sini, berdoa, berjaga-jaga berdoa. Iya benar Bapak Ibu, saudara-saudariku. Berdoa itu sangat berguna. Melalui doa kita bersekutu dengan Tuhan. Doa itu adalah napas kehidupan. Apapun pergumulan kita katakan kepada Tuhan melalui doa. Karena Tuhan itu roh. Kita tidak melihat, tapi kita percaya, kita merasa ada di dalam hidup kita. Terlebih-lebih sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita.
kitalah anak yang paling berbahagia. Oleh sebab itu, jangan menyakiti Tuhan. Kemudian, latah namanya. Sudah kebiasaan. Kita harus berjaga-jaga mulut kita ini. Ada jatuh kadang-kadang, langsung aja mengatakan cakap kotor. Itu sudah kebiasaan, latah. Oleh sebab itu, untuk mencegah itu Bapak Ibu, apa itu? Rajin kita memuji-muji Tuhan, membaca firman, berpuasa. Itu akan hilang. Jangan kita katakan nanti itu pekerjaan iblis ini, tapi kita nggak bisa diatur. Ya iblis juga masuk. Kalau kita tidak mau diatur, diperingati. Oleh sebab itu, untuk menjaga itu, menjaga kekudusan kita itu, rajin baca firman. Sama kita Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Sama-sama belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya jangan kebiasaan. Ada juga saudaraku sakit. Tetangga memang. Tapi sekarang udah meninggal. Sakit dia dibawa ke dokter. Sampai di rumah sakit kira-kira berapa lama? Saya tidak tahu berapa hari. Keluar dia lari-lari. Jadi ditanya, mana ibu itu? Rupanya di luar. Ditanya, mengapa ibu keluar? Saya mau merokok. Itu udah biasa dari awal, dari dulu itu merokok terus. Kalau tidak merokok, sepertinya stres rasanya. Dibiarkan, saya dengar berita itu, dibiarkan aja gitu. Jadi, jangan seperti itu. Kebiasaan itu yang tidak baik di hadapan Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku tidak mau seperti ini. Tuhan mau mendengarkan kita kalau seperti itu. Itu namanya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pikiran kita sendiri. Sehingga akhirnya menyakiti Tuhan. Sama-sama belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hati ini yang penting. Karena saya pun sampai sekarang, saya katakan itu. Tuhan Yesus, taruhkanlah hati yang serendah-rendahnya di dalam hati anak ini. Inilah kerinduan hati. Dan itu kita tunggu. Kalau kita meminta dalam nama Yesus, pasti diberikannya. Asal sungguh-sungguh kita. Sudah tahu kita yang salah, jangan kita lakukan. Jadi kita Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap menjaga kekudusan, tetap berjaga-jaga, pesta-pesta pora kita tinggalkan. Kadang-kadang ada juga saudara-saudara kita saking enaknya menjudi sambil itulah cerita, lupa keluarganya di rumah, lupa mencari makan. Jadi Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga tentang ini semuanya. Demikianlah firman yang singkat yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Tolong aku Tuhan.